Perkenalkan, nama saya Sulasni Rumasilan, tingkat 1B. Di sini saya akan melakukan praktikum pengambilan darah. Sebelum kita masuk pada cara pengambilan darah, kita harus tahu dulu apa itu flebotomi. Jadi flebotomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu flebo dan tomia. Flebo artinya pembuluh darah dan tomia artinya mengiris atau memotong. Jadi teknik flebotomi merupakan cara pengambilan darah atau sampling dengan tujuan untuk tes laboratorium dan juga bisa pengumpulan darah untuk didonorkan. Cara pengambilan darah bisa melalui pembuluh darah vena, pembuluh darah kapiler, dan arteri. Di sini saya akan melakukan pengambilan darah melalui pembuluh darah vena. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju ke jantung. Darahnya banyak mengandung karbon dioksida. Umumnya terletak dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Pembuluh vena mempunyai katup sepanjang pembuluhnya. Katup ini berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah. Dengan adanya katup tersebut, aliran darah tetap mengalir menuju jantung. Sebelum kita melakukan pengambilan darah, ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Di antaranya ster, masker, alkohol swab, spuit. Di sini saya menggunakan spuit 3 cc, handscreen, dan tourniquet. Sebelum melakukan pengambilan darah, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Sebelum spuit digunakan, kita kencangkan bagian atasnya. Kemudian kita beri udara. Selanjutnya kita gunakan masker dan sad, when you're glad, and wherever you are. Saat melakukan pengambilan darah, buatlah pasien senyaman mungkin. Kemudian ajak pasien berbicara agar pasien tidak takut. Karena di sini tidak ada tourniquet, saya akan meminta bantuan pasien untuk menahan bagian lengannya. Kemudian kita akan bersihkan tangan pasien pada bagian yang akan kita ambil darahnya menggunakan alkohol swab. Setelah dibersihkan, sekarang kita akan ambil darahnya menggunakan spuit. Saat pengambilan darah, pastikan lubang jarum suntik ini berada bagian atas. Ketika jarum sudah dimasukkan ke dalam pembuluh darah, maka kita tarik spuitnya. Setelah pengambilan darah terasa cukup, kemudian kita minta pasien untuk melepaskan tangannya dan kita tutup ujung jarum menggunakan alkohol swab. Setelah itu, darah atau sampel dipindahkan ke dalam tabung vakum. Salah satu cara penanganan spesimen atau sampel yaitu spesimen yang telah diambil dari pasien dimasukkan ke dalam tabung vakum yang akan diberi label berkode yang merupakan identitas pasien untuk mencegah tertukar dengan spesimen atau sampel lain. Ada beberapa jenis tabung vakum, di antaranya yang pertama, tabung tutup merah. Tabung ini tanpa penambahan zat aditif. Darah akan menjadi beku dan serum dipisahkan dengan pemusingan. Tabung tutup kuning. Tabung ini berisi gel separator yang berfungsi memisahkan serum dan sel darah. Tabung tutup hijau terang. Tabung ini berisi gel separator dengan antikoagulan litium heparin. Tabung tutup ungu atau lavender. Tabung ini berisi EDTA, umumnya digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap dan bank darah. Tabung tutup biru. Tabung ini berisi natrium sitrat, umumnya digunakan untuk pemeriksaan koagulasi. Tabung tutup pink.
Berisi potasium EDTA digunakan untuk pemeriksaan imunohematologi. Tabung tutup putih berisi potasium EDTA digunakan untuk pemeriksaan molekuler atau PCR dan bDNA. Tabung tutup kuning dengan warna hitam di bagian atas berisi media biakan digunakan untuk pemeriksaan mikrobiologi. Tabung tutup hitam berisi bufir sodium sitrat digunakan untuk pemeriksaan LED. Tabung tutup abu-abu terang. Tabung ini berisi natrium fluorida dan kalium oksalat digunakan untuk pemeriksaan glukosa. Mungkin itu saja praktikum pengambilan darah yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.